Setelah 2 dekade terjebak dalam kebekuan komunikasi dan badai hukum yang mengancam ikatan darah, momen Lebaran kali ini menjadi saksi bisu runtuhnya ego antara Denada dan putra yang sempat terasing, Ressa Rosano. Di balik pintu tertutup tanpa campur tangan pengacara, sebuah pengakuan tulus meluncur dari bibir Ressa yang secara mengejutkan memilih untuk mencabut gugatan senilai 7 miliar rupiah demi ketenangan sang ibunda. Inilah titik balik paling emosional, di mana dendam masa lalu luruh dalam satu pelukan hangat, membuka jalan bagi rencana pertemuan besar di Singapura yang akan mengubah masa depan keluarga mereka selamanya. Pertemuan di momen Lebaran kemarin bukan sekedar silaturahmi biasa bagi Denada dan Ressa Rosano, melainkan sebuah peristiwa bersejarah yang meruntuhkan tembok ego yang telah terbangun kokoh selama 20 tahun. Bayangkan perasaan seorang ibu yang kembali menatap mata putranya setelah sekian lama terpisah oleh keadaan dan konflik yang sangat meruncing. Suasana yang awalnya penuh kecanggungan perlahan mencair ketika keduanya mulai membuka hati dan mengesampingkan segala kepahitan yang pernah terjadi di masa lalu. Pertemuan ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir konflik hukum yang selama ini membakar hubungan mereka. Ketegangan yang biasanya terlihat di layar kaca berganti dengan tatapan penuh kerinduan yang mendalam, menandakan bahwa ikatan darah memang tidak akan pernah bisa benar-benar terputus meski waktu dan masalah besar mencoba memisahkannya. Salah satu kejutan paling dramatis dalam babak baru hubungan ini adalah keinginan tulus dari Ressa Rosano untuk mencabut gugatan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah yang sebelumnya sempat memanas. Keputusan ini diambil Ressa bukan karena tekanan pihak manapun, melainkan murni karena ia merindukan kedamaian dan ingin melihat ibundanya hidup tenang tanpa beban hukum yang menghantui. Ressa berulang kali menegaskan kepada manajer Denada, Risna Oris, bahwa ia hanya ingin diakui sebagai anak dan ingin semua perselisihan ini berakhir dengan cara yang baik. Baginya, uang miliaran rupiah tidak sebanding dengan kebahagiaan saat ia bisa kembali memeluk ibundanya tanpa ada rasa benci. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa ketulusan hati bisa mengalahkan godaan materi yang sangat besar, sekaligus menjadi kunci utama yang membuka pintu perdamaian bagi keluarga besar Rosano yang sempat retak. Drama perdamaian ini sengaja dirancang secara tertutup dan sangat privat, bahkan tanpa kehadiran tim pengacara dari kedua belah pihak yang biasanya selalu mendampingi di ranah hukum. Keputusan berani ini diambil agar komunikasi yang terjalin bisa lebih cair, jujur, dan menyentuh sisi kemanusiaan tanpa adanya tekanan istilah hukum yang kaku. Denada dan Ressa ingin berbicara sebagai ibu dan anak, bukan sebagai penggugat dan tergugat di depan meja hijau yang dingin. Bahkan, para pengacara baru diberitahu setelah pertemuan tersebut selesai dilaksanakan untuk menghindari potensi perdebatan yang bisa merusak momen haru tersebut. Dengan menjauhkan diri dari sorotan media dan prosedur formal, mereka berhasil menciptakan ruang aman untuk saling memaafkan dan berbicara dari hati ke hati. Sebuah langkah strategis yang akhirnya membuahkan kesepakatan damai yang jauh lebih efektif daripada negosiasi hukum. Di balik segala tuntutan hukum yang sempat dilayangkan, tersimpan luka batin yang mendalam dari seorang Ressa Rosano yang selama ini merasa terasingkan dari keluarga besarnya. Kepada Risna Oris, Ressa mencurahkan isi hatinya yang paling dalam bahwa fokus utamanya bukanlah pada harta atau ganti rugi material, melainkan pengakuan tulus atas eksistensinya. Ia ingin diterima kembali dengan tangan terbuka dan merasa memiliki tempat di hati sang ibu serta keluarga Rosano lainnya. Kalimat, "Saya hanya ingin diakuin," menjadi tamparan emosional bagi siapa saja yang mendengarnya, menggambarkan betapa mahalnya harga sebuah pengakuan bagi seorang anak yang kehilangan figur ibu selama puluhan tahun. Keinginan sederhana namun sangat mendasar inilah yang akhirnya meluluhkan hati semua pihak, membawa mereka pada kesadaran bahwa konflik ini harus segera diakhiri demi kebaikan mental dan kebahagiaan jangka panjang bagi Ressa sendiri. Denada tidak ingin perdamaian ini berhenti hanya pada kata-kata. Ia segera menyiapkan rencana besar yang sangat menyentuh dengan mengajak Ressa untuk terbang ke Singapura. Tujuan utamanya adalah mempertemukan Ressa secara langsung dengan adiknya, Aisyah Aurum, yang selama ini sedang berjuang untuk kesehatannya di sana. Pertemuan antara kakak dan adik yang terpisah jarak dan waktu ini diharapkan menjadi obat penawar bagi luka keluarga mereka. Denada ingin Ressa menjadi bagian utuh dari kehidupan Aisyah dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat mulai sekarang. Ressa pun menyambut rencana ini dengan penuh antusias dan sukacita, menunjukkan bahwa ia sangat ingin menebus waktu yang hilang bersama adik tercintanya.
Rencana perjalanan ke Singapura ini bukan sekedar liburan, melainkan sebuah simbol penyatuan kembali kepingan-kepingan keluarga yang sempat hancur dan kini mulai dirangkai kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukti nyata dari keterbukaan hati Denada terlihat saat ia menawarkan Reza untuk tidak lagi tinggal di kos-kosan dan segera pindah ke rumahnya di Jakarta. Denada ingin mengawasi dan merawat putranya secara langsung, memberikan kenyamanan yang mungkin tidak didapatkan Reza selama bertahun-tahun hidup mandiri. Meskipun Reza masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut dengan jawaban, "Iya Bu, nanti Reza pikirin." Namun sinyal positif sudah sangat terlihat jelas di antara mereka. Denada ingin memastikan bahwa Reza merasa aman dan dicintai di rumah ibunya sendiri, tanpa ada lagi rasa sungkan atau takut akan konflik masa lalu. Tawaran untuk tinggal bersama ini adalah langkah ekstrim untuk memulihkan trauma perpisahan yang lama, menunjukkan bahwa Denada siap memberikan segalanya demi menebus waktu yang telah terbuang, dan memastikan masa depan Reza selalu dalam jangkauan kasih sayangnya. Demi memastikan proses pemulihan hubungan dengan Reza berjalan tanpa hambatan, Denada mengambil keputusan besar untuk beristirahat sejenak atau take a break dari dunia hiburan. Ia menyadari bahwa penyelesaian konflik keluarga ini membutuhkan perhatian penuh dan energi yang besar, sehingga pekerjaan harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Fokus utama Denada saat ini adalah menjaga suasana hati Reza dan memastikan setiap langkah perdamaian ini berjalan dengan bijak, tanpa gangguan aktivitas profesional yang padat. Keputusannya untuk mengurangi jadwal kerja menjadi bukti sahih bahwa bagi Denada, keluarga adalah prioritas tertinggi di atas popularitas maupun materi. Ia ingin benar-benar hadir secara emosional bagi Reza, mendengarkan setiap keluh kesahnya, dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat, agar konflik serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan yang akan datang nanti. Selain memberikan kasih sayang, Denada juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh atau full support terhadap apapun cita-cita dan pekerjaan yang akan ditekuni Reza. Ia ingin menjadi pendukung nomor satu bagi putranya dalam menggapai kesuksesan, baik dalam urusan pekerjaan di Banyuwangi maupun agenda lainnya yang sedang dijalani Reza. Denada bahkan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti mereka bisa bekerja bersama dalam satu proyek yang sama jika situasinya sudah benar-benar nyaman bagi kedua belah pihak. Sikap suportif ini menunjukkan perubahan karakter Denada yang kini lebih protektif, namun tetap membebaskan putranya untuk berkembang sesuai dengan minatnya sendiri. Dengan adanya dukungan moral dari sang ibu, Reza kini memiliki kekuatan baru untuk melangkah maju tanpa harus merasa terbebani oleh konflik masa lalu yang selama ini mungkin menghambat kreativitas dan semangat kerjanya. Di balik layar perdamaian yang mengharukan ini, terdapat sosok Risna Oris selaku manajer yang berperan sangat krusial sebagai jembatan komunikasi antara Denada dan Reza. Risna menjadi pendengar yang netral dan mampu meredam emosi kedua belah pihak saat situasi memanas akibat tekanan hukum dan pemberitaan media yang simpang siur. Ia dengan sabar meramu setiap pertemuan agar berjalan bijaksana dan melibatkan banyak kepala keluarga besar Rosano agar semua pihak merasa dihargai keputusannya. Risna bahkan menjadi saksi bagaimana Reza berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk berdamai demi kebahagiaan ibundanya tercinta. Tanpa kehadiran sosok penengah yang bijak seperti Risna, mungkin sulit bagi Denada dan Reza untuk bisa duduk bersama dan menurunkan ego masing-masing di tengah kepungan masalah hukum yang sangat kompleks. Perannya membuktikan bahwa dalam konflik keluarga besar dibutuhkan pihak ketiga yang objektif untuk membantu mencari jalan keluar yang paling damai. Poin terakhir yang paling dramatis adalah harapan kolektif agar perdamaian ini menjadi permanen dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana di masa depan. Keluarga besar, termasuk Tante Ratih dan Om Nino, telah membuka hati dan sepakat untuk saling memaafkan demi menjaga keutuhan nama besar keluarga Rosano dari kehancuran lebih lanjut. Semua pihak kini memilih untuk tidak lagi membahas masa lalu yang pahit dan fokus pada silaturahmi yang sedang dibangun kembali dengan susah payah ini. Mereka memohon dukungan dari masyarakat dan media agar memberikan ruang privat bagi keluarga ini untuk pulih secara emosional tanpa spekulasi yang bisa merusak kepercayaan yang baru saja tumbuh. Kedamaian ini bukan hanya milik Denada dan Reza, melainkan sebuah kemenangan bagi nilai-nilai kekeluargaan yang sempat teruji oleh badai hukum. Kini, masa depan yang lebih cerah dan penuh kasih sayang tampak sudah menanti di depan mereka semua.